Di 2011 lah ya, kamera film makin ditinggalkan, lab film mulai hilang satu persatu. Kan 2011 kan di Malang tuh. Sebenarnya labnya masih ada nih yang dulu cuci, cetak. Tapi karena udah transisi mereka udah nggak punya mesinnya. Jadi kalau untuk cuci tuh biasanya nitip temen di kota-kota besar. Sekarang tuh labnya lebih banyak, lebih proper, lebih keren. Sekarang lab banyak bermunculan yang baru. Kalau dulu tuh cuman beberapa lab di Jakarta saja, sekarang Bogor udah punya, Tangerang udah ada. Jadi memang udah mulai banyak lah support system yang mendukung kita buat beraktivitas analog ini. Kita membuka kamar gelap, awalnya kita bertujuan ingin encourage orang tuh untuk extend aktivitas fotografi analog yang cuman berakhir di sosial media sampai hasil print. Kamar gelap ini buat saya menarik karena memang belum ada yang bikin untuk dipakai umum. Jadi mungkin kalau misalnya secara pribadi orang punya di rumah masing-masing mungkin banyak, mungkin di institusi pendidikan mungkin masih ada, tapi untuk disewakan secara umum saat itu belum ada. Dulu kita namanya Wash and Burn di Pasar Santa, itu di tahun 2017. Kita berganti nama sejak 2022 kemarin menjadi Nurum. Nah, ini sebuah ruang yang lebih luas lagi penggunaannya, ada toko, ada darkroomnya juga masih. Terus kita memfungsikan juga sebagai galeri untuk memajang karya teman-teman di sini gitu. Fungsi darkroom utamanya sih untuk mencetak foto, tapi kita juga bisa mencuci film juga di situ. Lalu praktek-praktek fotografi alternatif lainnya seperti cyanotype, salt print, gambikromat, dan lain-lain. Kamar gelap itu udah nggak sebau yang dulu. Jadi bahan kimia yang dipakai dulu, teknologinya sebenarnya jalan terus gitu. Jadi memang beda. Terus ada juga produsen-produsen yang mengeluarkan chemical-chemical dalam tanda kutip non-toxic lah ya. Tapi bikin kamar gelap tentunya harus proper. Jadi kalau sebisa mungkin sirkulasi udaranya bagus. Saya juga suka menyarankan orang jangan kelamaan juga di dalam. Jadi kita perlu mensirkulasikan diri kita sendiri. Mencuci film diperlukan 3 chemical untuk film DP. Itu ada developer, ada stop bath, sama fixer. Yang pertama kita loading dulu, artinya memindahkan si film dari tempatnya, si canister itu, ke dalam developing tank yang bersifat kedap cahaya. Kemudian satu persatu cairan kimia itu dimasukkan dan diagitasi secara simultan dengan waktu sesuai dengan film dan chemical yang dipakai. Kalau untuk film warna juga tekniknya sama, hanya saja chemicalnya yang berbeda. Kalau pakai mesin dan manual, ya, karena kita loadnya belum terlalu banyak, jadi kita kerjakan secara manual. Mesin itu untuk load film, misalkan 1 jam dia bisa 50 roll. Gitu. Perbedaannya sih nggak ada, tapi dengan processing manual, kita bisa custom lagi apa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Kalau gue pribadi, kalau mesin itu lebih prefer yang warna sama positif. Soalnya kan dia suhu lebih stabil, kocokan atau agitasinya lebih stabil. Nah kalau black and white sih lebih prefer manual, karena banyak variabel kayak agitasinya bisa divariabelin, waktunya bisa divariabelin. Developnya kalau C41 kita pakai mesin, kalau ECN atau BW kita cuci manual. Prosesnya nggak sampai 10 menit lah mas. Kita ambil filmnya, kita potong pakai mesin pemotongnya, kita tempelin ke film leader, kita masukin ke mesin, tinggal tunggu prosesnya. Sekali jalan itu 2, jeda beberapa menit bisa langsung masuk lagi, bisa langsung masuk lagi, continue. Nanti keluar, udah keluar kita keringin dulu, nanti tinggal dimasukin aja mesin scan-nya biar menghasilkan gambar soft copy-nya. Kalau untuk cuci sendiri, kalau cetak juga sendiri, bawa kertas sendiri, cuma untuk ruangannya nyewa. Kalau untuk cetak foto itu ada alat namanya enlarger, itu untuk memperbesar dari sumber fotonya itu dari klise. Jadi dari klise kecil kita bisa cetak ke ukuran kertas yang ingin kita pakai gitu. Nah, tahapannya kita masukkan dulu
si filmnya ke holder negatif di enlarger. Kemudian kita perlu tahu menghitung berapa lama exposure atau pencahayaan yang dibutuhkan untuk mencetak foto tersebut. Setelah itu kita expose. Proses editingnya itu di bawah enlarger dengan teknik ada namanya dodging dan burning atau split grade printing. Kemudian di develop, nah ini istilahnya juga sama, ada developer, ada stopbat sama fixer, tapi peruntukannya khusus buat kertas foto. Nah, kita masukkan kertasnya ke developer, nanti dia lama-lama muncul tuh dari kertas kosong putih, kemudian dia ada gambarnya perlahan. Kemudian kita masukkan ke baki stopbat, kemudian kita pindahkan lagi ke fixer. Impossible Project itu sendiri adalah lab film dari proses develop and scan sampai jadi soft copy. Kedua juga filmnya lumayan lengkap lah di Impossible Project. Kesini lumayan rame, apalagi weekend. Rata-rata banyak kan anak muda sih. Ada juga mahasiswa, pelajar juga banyak. Namanya juga anak muda ya, di mencari hal yang baru, mencari pengalaman baru. Terus ditambah lagi ada sosial media, mungkin ada referensi dari situ. Jadi pemakainya memang jadi lebih mudah sih. Biar aktivitas ini tetap ada, kita berusaha mengenalkan kembali untuk generasi-generasi yang mulai dari digital, yang belum pernah atau belum tahu seperti apa sih aktivitas analog itu. Kalau kegiatan untuk mengajak itu mungkin kayak hunting bareng, pakai kamera analog, ngasih sesi online ke mahasiswa. Untuk menggait anak muda, Impossible Project suka bikin konten-konten di IG gitu. Dari cara proses cucinya, kalau dia misalkan datang ke toko kita, offline store-nya, kita ajarin dari cara pemasangan filmnya, sampai memakai kamera dengan benar, gimana caranya. Kita bisa self-service lab analog ya. Self-service itu jadi konsumen bisa datang ke sini, jadi dia bisa develop and scan sendiri. Nanti kalau nggak tahu caranya kita bantu milih-milih foto, penerangannya, cahayanya. Jadi biar dia bisa tahu sendiri hasilnya. Jadi orang jadi tertarik gitu ya. Nggak cuma datang naruh film, pulang.